Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua hari apa nih? Hari Kamis. Tapi video ini insya Allah tayangnya hari Sabtu. Gua mau ngobrol ringan seputar ini. Jadi ada satu topik ya. Gua ambil dari Twitternya United Active. @United Active ini diambil dari Fabrizio Romano via United Stand MUFC. Kalau ada 3 pemain yang masuk target didatangkan Manchester United di musim panas ini untuk posisi center back, ya, sekali lagi untuk posisi center back. Posisi center back sekali lagi menurut gue, melihat apa sekarang ini yang terjadi di Manchester United, memang lini belakang Manchester United ini sedang tidak bagus, sedang jelek, sedang buruk. Kalau yang bilang oke, ya karena Harry Maguire tampilannya tidak bagus, ya memang gue sepakat, tapi jangan lupa bukan hanya Harry Maguire saja yang tampilannya tidak bagus. Kalau gue melihat 2 back sayap itu juga tampilannya tidak bagus. Tapi tentu saja back tengah ini merupakan salah satu elemen atau salah satu komponen dari lini belakang, lini pertahanan. Praktis ketika bermain dengan sistem 4 back, katakanlah demikian, ya lini vitalnya ada di tengah, di center back. Walaupun sektor sayap sekali lagi itu juga perlu diperbaiki. Nah, balik lagi ke yang disebutkan di Twitter ini ya, diambil dari Fabrizio Romano. Kalau ada 3 pemain yang diincar oleh Manchester United, yaitu adalah Pau Torres, Jules Koundé, dan juga Jurriën Timber. Gua ingin bahas, ngobrol ringan amatiran aja 3 pemain ini. Kira-kira dari 3 ini ya, nanti siapa sih satu orang yang menurut gua, sekali lagi ya, ini ringan amatiran ala gue, kalau pilih satu bisa diambil untuk Manchester United itu siapa? Kalau menurut gue sebenarnya 2 ya, tapi ini buat kita ngobrol ringan amatiran aja. Coba kita pilih satu, kira-kira siapa? Atau mungkin kita bikin peringkat aja, nanti mungkin gue bikin peringkat ya, 1, 2, 3-nya siapa. Oke, kita bahas dulu. Dimulai dari Jurriën Timber, pemain berusia 20 tahun, ini sekarang sedang memperkuat Ajax Amsterdam. Pemain ini berposisi sebagai pemain belakang. Kalau dilihat ini dia bisa bermain di 2 posisi, di defender center ya, back tengah ataupun juga back kanan. Kekuatannya adalah ground duelsnya bagus, tacklingnya bagus, ball controlnya bagus, dan nyaris tidak ada kelemahan. Sampai di sini menurut gue ini sudah ada satu sisi keunggulan dari Jurriën Timber, yaitu adalah dia bisa bermain di 2 posisi, di tengah dan juga kanan. Back kanan menurut gue kali ini bagi Manchester United merupakan salah satu titik lemah, di mana Aaron Wan-Bissaka penampilannya jeblok dibanding dengan beberapa musim yang lalu ya. Musim ini jeblok banget. Diogo Dalot tidak bisa konsisten, sempat bermain bagus tapi banyak juga bermain buruk. Dia lebih bagus ketika menyerang, tapi sangat jelek ketika bertahan. Rata-rata demikian ya. Bahkan sekarang dari beberapa penampilan terakhir dari Manchester United, ketika Diogo Dalot dimainkan, ketika menyerang pun dia juga tidak bagus ya. Jadi menurut gue dengan adanya Jurriën Timber, kalau seandainya didatangkan, maka akan memperkaya persaingan di sisi back kanan. Ini merupakan statistik atau average ya, average rating dari SofaScore. Gue ambil dari SofaScore musim ini di Eredivisie bersama Ajax, nilainya cukup tinggi, 7,4, luar biasa ya, dari seorang Jurriën Timber yang masih berusia 20 tahun. Nah, ini season heat maps-nya bisa dilihat dia lebih berkonsentrasi di sisi kanan. Tapi tidak hanya di kanan, karena bisa dilihat dia juga sering naik tuh sampai dengan ke lini tengah, tapi lini tengah bagian depan ya. Menurut gue ini menunjukkan bagaimana mobile-nya posisi seorang Jurriën Timber. Walaupun sekali lagi bisa dilihat dia memang daerahnya itu kalau dibagi itu dia lebih ke daerah kanan ya. Kanan nyaris ke belakang, jadi tengah ke belakang. Walaupun sekali lagi mobilitasnya cukup tinggi nih kalau dari heat maps-nya. Ini merupakan statistik musim ini bersama dengan Ajax. Ada 3 gol yang sudah disarangkan musim ini ya di Eredivisie. Gue ambil ini di Eredivisie. Minutes per game-nya cukup tinggi, 85 rata-rata ya. Sekali lagi, melihat usianya masih 20 tahun, ini merupakan statistik yang cukup bagus. Ini passing-nya dia. Ada yang menonjol di situ adalah akurasi passingnya ya, itu cukup tinggi, 92%, menurut gue cukup luar biasa. Dan kalau dilihat
bukan hanya tinggi ketika dia melakukan kegiatan passing di daerah sendiri, tapi juga di daerah lawan, itu juga cukup tinggi, 91% ya. Ini cukup luar biasa sekali lagi. Dan dari sisi defending menurut gue ya oke ya. Tapi di sisi duels nih menurut gue yang cukup luar biasa juga, di mana total duelsnya dia nih yang dimenangkan ya ketika melakukan duels itu ada 68%, dengan ground duels won-nya itu cukup tinggi angkanya 70%, luar biasa sekali lagi 70%. Dan walaupun angka possession loss-nya tuh gue tandai cukup menarik juga ya, 9 per pertandingan. Nah, Jurriën Timber ini juga dikabarkan jadi salah satu pemain yang akan berusaha untuk dibawa oleh Erik ten Hag. Tentu saja mereka pernah bekerja sama di Ajax atau saat ini masih bekerja bersama dengan Erik ten Hag di Ajax ya, Jurriën Timber ini. Jadi kedekatan secara emosional itu sudah terbangun karena ya praktis bukan sosok yang baru buat keduanya ya. Gue juga melihat dari Transfermarkt berapa sih nilai transfer dari seorang Jurriën Timber ini, ternyata cukup tinggi, 30 juta ya untuk back berusia 20 tahun ini. Tapi menurut gue harga ini bisa saja naik melihat bagaimana bagusnya seorang Jurriën Timber. Dan kalau seandainya bagaimana minatnya juga ya dari seorang Erik ten Hag, dan juga berapa support nanti yang didapat oleh manajemen klub Manchester United. Tapi sekali lagi menurut gue 30 juta back 20 tahun dengan kemampuan yang cukup bagus, tapi jangan lupa itu di era divisi ya, dimana tentu saja iklim sistem itu berbeda dengan Premier League. Cuman ini menurut gua informasinya ditampung dulu. Jurriën Timber seperti itu ya. Sekarang kita ke back kedua, Jules Koundé. Jules Koundé back berusia 23 tahun, bermain di Sevilla, berkebangsaan Prancis. Ini sudah sempat dikait-kaitkan ke Manchester United di musim dingin ya, musim dingin kemarin bulan Januari. Jules Koundé strength-nya ini ada di ground duels dan juga ball control, bisa bermain juga di dua posisi, di back tengah dan juga back kanan. Ini tidak ada weakness, tidak ada kelemahan ya menurut SofaScore. Ini merupakan average rating ya menurut SofaScore. Menurut gue juga cukup bagus, di atas 7 ya, 7,08 bersama dengan Sevilla di La Liga. Heat maps-nya bisa dilihat dia lebih terkonsentrasi di lini belakang. Beda dengan Jurriën Timber yang dari lini tengah itu agak ke depan dia masih cukup banyak. Sementara Jules Koundé ini lebih terkonsentrasi di lini belakang, artinya lebih ke sisi defensif. Cukup menarik ya. Ini merupakan statistiknya bermain bersama dengan Sevilla musim ini, rata-rata 85 menit, artinya cukup tinggi rata-rata game bermainnya. Passingnya juga menurut gue cukup bagus, ada di angka 88% ya secara rata-rata, dan secara opposition half, artinya ketika melakukan passing ke arah daerah lawan pun juga cukup tinggi, 81%. Ini merupakan statistik defendingnya menurut gue cukup oke sekali lagi. Dan total duelsnya nih 63%, di atas 50% semua, ground duels dan juga aerial duels won-nya. Possession-nya 10,1, ini lebih banyak daripada seorang Jurriën Timber. Jules Koundé ini dihargai kalau versi Transfermarkt seharga 60 juta. Wow, luar biasa, 2 kali lipat dari harga seorang Jurriën Timber. Langsung aja ke pemain selanjutnya, itu adalah Pau Torres. Pemain Villarreal ini berusia 25 tahun, berposisi pemain belakang pastinya. Cuman yang menarik adalah kakinya. Dia ini adalah seorang pemain kidal dengan preferred foot-nya itu ada di kaki kiri ya. Nah, posisi dia ini lebih ke center back ya, hanya center back saja. Ground duels dan ball control ini merupakan jadi sisi kekuatan dari Pau Torres. Pau Torres average ratingnya menurut SofaScore di La Liga ini 7,09. Sekali lagi menurut gue angkanya cukup bagus, cukup oke lah ya. Nah, karena kaki kiri prefernya, maka dia ada di sisi kiri, bisa dilihat. Sementara tadi dua pemain sebelumnya banyak di sisi kanan ya, ini di sisi kiri dan lebih ke defensif ya, karena dia memang back tengah, jadi tengah bagian sebelah kiri. Di Manchester United sendiri, ketika kita bermain dengan komposisi 4 back ya, kalau menurut gue dengan amatiran, kalau tidak salah sih sering Harry Maguire itu yang ditempatkan sebagai back tengah sisi sebelah kiri. Nah, ini catatan penting juga. Menarik ya.
Oke, ini adalah rating statistik ya. 88 menit per pertandingan, pemain dengan menit waktu cukup tinggi ini ya, diandalkan sekali oleh Villarreal. Yang menarik adalah gol ya, dia mencetak 4 gol dan big chances miss-nya ada 2. Ini lebih daripada 2 pemain yang sebelumnya. Passing akurasinya menurut gue cukup lumayan, 86%. Cuman untuk passing ke sisi oposisi itu tidak sebanyak pemain yang sebelumnya, di mana ini 77%. Menurut gue kenapa bisa seperti itu ya, karena memang posisinya dia lebih ke bawah ya, ke dalam sebagai back tengah. Beda tadi Jurriën Timber mungkin passingnya ke oposisi lawan itu passing ke daerah lawan itu lebih tinggi karena dia mungkin bermain di sistem yang memungkinkan dia untuk lebih ofensif ya di posisinya, atau ketika dia bermain di bek kanan. Mungkin juga Jules Koundé seperti itu, tapi Pau Torres ini lebih ke sekali lagi lebih ke belakang, lebih ke tengah ya. Diduetkan dengan seorang Raul Albiol di Villarreal. Defendingnya juga menurut gue oke, interception per gamenya dan juga tackles per gamenya ini angkanya cukup menarik ya. Makanya itu gue kasih tanda tanya, karena ini terutama untuk contohnya tackles per gamenya ini di bawah seorang Jules Koundé. Dan juga kalau melihat angka dari Jurriën Timber ini jauh lebih tinggi daripada Pau Torres untuk 2 angka yang gue kasih tanda tanya itu ya, yaitu adalah untuk interception per game dan juga tackles per game. Total duels won-nya juga menurut gue cukup bagus, di atas 50%, 65%, ground duels won-nya 70%, area duels won-nya 60%. Harga dari Pau Torres 50 juta ini menurut Transfermarkt, dan Pau Torres ini kabarnya sempat diincar Manchester United musim lalu sebelum akhirnya Manchester United lebih memilih untuk mendatangkan Rafael Varane. Kali ini Pau Torres lagi-lagi dikait-kaitkan dengan Manchester United. Kabar terbaru dari Fabrizio Romano dikabarkan kalau release clause-nya ya itu ada di angka sekitar 40 sampai 55 juta, sekitar segituan. Nah, menurut gue ini cukup menarik. Jadi angka 50 juta dari Transfermarkt ini ya memang seperti segituan harganya. Nah, dari hal-hal tadi yang disebutkan ya, gue sih lebih tertarik sama back yang tidak hanya bisa bermain di satu posisi, bisa di 2 posisi. Karena kita butuh di sana. Musim depan kita kemungkinan akan melepas Phil Jones, kita akan melepas Eric Bailly. Gua nggak tahu bagaimana nanti nasib seorang Harry Maguire ya, karena menurut gua kalau kita melepas terlalu banyak maka kita harus mendatangkan yang banyak juga, dan apakah budget itu ada? Nah, itu tanda tanya. Siapa juga yang akan membeli Harry Maguire, berapa harganya, mampukah klub yang akan membelinya itu membayar gaji seperti yang dia dapatkan di Manchester United? Ini juga menjadi masalah atau tantangan ketika klub ingin melepas seorang Harry Maguire, katakanlah demikian. Jadi menurut gue ini masih tanda tanya nasib seorang Harry Maguire. Maksud gue apa? Maksud gue adalah untuk sisi back tengah kita butuh penguatan di sana. Ada Rafael Varane, Victor Lindelof, dan juga Harry Maguire. Belum lagi pemain yang dipinjamkan seperti Axel Tuanzebe ataupun juga Tenden Mengi yang bisa bermain di back tengah. Oleh karena itulah sih gue sekali lagi melihat pemain yang bisa bermain di 2 posisi sih. Dan oleh karena itulah gue melihat dan juga dari statistik yang tadi gue sebutkan ya, di mana langsung aja seorang Jurriën Timber ini tampil sangat dominan di statistik-statistik yang tadi gue sebutkan, baik itu passing maupun juga sisi defending ya, interception, tackling, duels itu sangat unggul. Oleh karena itulah langsung aja gue sih menempatkan seorang Jurriën Timber ini sebagai opsi pertama. Dia bisa bermain di center back, bisa bermain di sisi kanan. Sudah pernah bermain di bawah Erik ten Hag. Usia masih muda memang betul, tapi menurut gua apa yang dilakukan katakanlah sekarang ini di Ajax sangat-sangat luar biasa. Sudah layak untuk mendapatkan promosi. Cuman mudah-mudahan ekspektasi yang dibebankan ke seorang Jurriën Timber ini tidak tinggi. Artinya dia tidak langsung jadi pemain inti, tapi dipersiapkan untuk menjadi pemain inti. Harganya pun juga menurut gua masuk akal di angka 30 juta. Mungkin nanti dilepas juga akan sekitar angka 30 juta. Tapi melihat sekali lagi potensi dari seorang Jurriën Timber, gua sih dari 3 pemain itu merekomendasikan nomor 1 langsung aja seorang Jurriën Timber. Bagaimana dengan posisi 2 dan 3? Well, menurut gua nomor 2 ada di Pau Torres. Kenapa? Karena Pau Torres posisinya sama dengan Harry Maguire. Seandainya kita memang memutuskan untuk melepas seorang Harry Maguire, menurut gua Pau Torres
ini menjadi pilihan yang cocok ya untuk ditandemkan dengan seorang Rafael Varane, di mana dua-duanya ini merupakan produk dari La Liga. Mungkin ada kesepahaman di sana paling tidak dari sisi bahasa dan juga dari sisi kultural, sisi permainan, sistem yang pernah mereka lakukan di La Liga ini juga mungkin bisa dibawa ke kerjasama nanti di lini belakang Manchester United. Kalau seandainya kan yang diambil adalah seorang Pau Torres ya. Tapi ya harga juga menurut gue sekali lagi masih make sense di angka 50 juta. Mudah-mudahan tidak banyak persaingan dari tim lain yang akan mengambil Pau Torres. Dan terakhir Jules Koundé. Kenapa Jules Koundé gue tempatkan di sisi terakhir? Karena posisinya kurang lebih sama dengan Jurriën Timber. Artinya dia bisa bermain di back tengah maupun back kanan. Tapi lihat dari sisi potensi juga dari sisi harga, dan juga sudah pernah bekerja dengan Erik ten Hag. Kalau gue harus memilih antara Jules Koundé dan seorang Jurriën Timber, gue akan lebih memilih seorang Jurriën Timber. Kurang lebih demikian nih ngobrol ringan mengenai topik 3 back yang kabarnya diincar oleh Manchester United. Bagaimana teman-teman di rumah dari 3 back itu? Siapa nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau bahkan ada pilihan lain? Langsung drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Yang mudik, hati-hati di jalan. Selamat bertemu kembali dengan keluarga di kampung halaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.